Kali ini kita akan bahas tentang film berjudul Sniper: The White Raven yang dirilis tahun 2022. Film ini mengisahkan tentang seorang sniper yang dulunya hanyalah seorang guru biasa. Namun, sebuah peristiwa tragis mengubah total hidupnya hingga memaksanya menjadi seorang sniper yang mematikan. Sebelum kita mulai ceritanya, subscribe dulu boleh dah. Kisah dimulai di sebuah daerah yang sangat damai di Ukraina. Di sana berdiri sebuah gubuk kecil. Di dalamnya tinggal sepasang suami istri bernama Makola dan Nastia. Makola adalah seorang guru matematika di sekolah dekat rumahnya. Dia guru yang baik, dicintai semua murid, kecuali satu anak bernama Ivan. Ivan adalah murid yang kasar dan selalu mencari kesempatan untuk mempermalukannya. Namun Makola tidak pernah peduli dan tetap hidup bahagia bersama istrinya. Suatu hari saat berada di sekolah, Makola mendengar kabar bahwa Rusia menyerang Ukraina dan telah merebut banyak wilayah. Sore harinya, dia pulang ke rumah dan mendapat kabar gembira, yaitu istrinya hamil. Mereka merayakan kebahagiaan itu bersama. Keesokan paginya, Makola berpamitan pada istrinya untuk pergi bekerja. Dalam perjalanan, dia melihat dua tentara, tetapi tidak terlalu memikirkannya. Saat sampai di sekolah, dia mendapati sekolah kosong. Dari televisi, dia melihat berita bahwa kota tempatnya tinggal sudah jatuh ke tangan Rusia. Dia segera berlari pulang, khawatir pada istrinya. Sesampainya di rumah, dia melihat dua tentara Rusia memukuli Nastia. Makola mencoba melindunginya, namun dia juga dipukuli. Dia memohon agar istrinya tidak dibunuh karena sedang hamil. Para tentara tidak peduli. Mereka menggeledah rumah, membakarnya, lalu pergi. Melihat rumahnya terbakar, Nastia marah, mengambil batu, dan mencoba menyerang tentara itu. Tentara pun menembaknya hingga tewas di tempat. Makola hancur melihat istrinya meninggal. Beberapa jam kemudian, dua tentara Ukraina datang, mengenalinya, dan membantu menguburkan Nastia. Hidup Makola pun runtuh, tanpa rumah, tanpa keluarga. Dia dipenuhi amarah dan bertekad membalas dendam. Dia memutuskan untuk bergabung dengan tentara Ukraina. Awalnya, perwira senior menolak karena takut Makola adalah mata-mata. Namun setelah mendengar ceritanya, sang kolonel memberinya kesempatan. Latihan dimulai keesokan harinya. Sebagai orang biasa, Makola kesulitan. Seorang rekan membantunya merakit dan membongkar senjata. Suatu malam, dia mengatakan nama kodenya adalah Raven. Namun semua tertawa karena nama kode harus didapatkan dengan prestasi. Hari-hari berikutnya dilalui Makola dengan pelatihan militer. Mulai dari latihan fisik, bela diri, dan latihan menggunakan senjata. Bahkan di saat semua beristirahat, Makola berlatih sendiri hingga menjadi terampil. Suatu hari, sang senior mengatakan mereka kekurangan sniper. Saat diminta sukarelawan, Makola maju. Senior meragukannya, mengatakan dia bahkan belum bisa membongkar pasang senjata dengan baik. Makola meminta satu kesempatan dan berjanji bisa melakukannya dalam 20 detik. Dengan mata tertutup, dia berhasil melakukannya dalam 18 detik. Semua terkesan dan dia pun diikutkan dalam pelatihan sniper. Dalam latihan, Makola hanya diberi senjata model lama. Untuk membuktikan diri, dia mengikuti ujian ketahanan posisi. Saat ditembaki, dia tidak bergerak sama sekali. Lalu dia menjalani
Latihan menembak sasaran yang hanya dilihat sekali sebelum mata ditutup, namun gagal karena senjatanya tua. Pada ujian berikutnya, mereka harus menembak di malam hari dengan bantuan cahaya flare. Semua gagal mengenai target. Makola tidak langsung menembak, melainkan menghitung jarak dengan keahliannya di bidang matematika, lalu melakukan tembakan sempurna. Senior terkesan dan memberinya nama kode Raven. Hari kelulusan tiba, Makola dinyatakan lulus. Tak lama, dia dikirim pada misi pertama, membebaskan pos pemeriksaan dari tentara Rusia. Sekelompok sniper Ukraina pun bergerak membidik sasaran. Mereka siap menembak, namun tiba-tiba sebuah mobil mendekat. Mereka adalah penduduk sipil. Keributan kecil terjadi saat pasukan Rusia memeriksa penumpang mobil itu. Momen itu digunakan sniper untuk menembak target secara bersamaan. Namun, salah seorang tentara Rusia menyekap wanita jadi sandera. Dan saat posisi sulit itulah, skill Raven terbukti. Tembakannya berhasil menyelamatkan Sandera. Misi itu berhasil. Namun dia mendengar kabar bahwa banyak rekan gugur di misi lain, dibunuh sniper Rusia paling berbahaya bernama Siri. Saat itu, pasukan Ukraina bergerak merayap di sebuah bukit. Tak disangka, sniper Rusia sudah mengintai mereka sejak lama. Dengan senapan canggihnya, Siri pun menghabisi pasukan itu. Dalam misi berikutnya, Makola ditugaskan untuk misi penyerangan tentara Rusia yang hendak melintas di sebuah hutan. Setelah memindai lokasi, Makola punya ide untuk memasang sebuah ranjau di batang pohon. Saat pasukan Rusia tiba, ranjau pun meledak oleh tembakan Makola. Alhasil, pasukan Rusia pun lumpuh oleh serangan tak terduga itu. Termasuk Ivan yang dulu mengganggunya di sekolah. Kolonel mengingatkan bahwa pilihan bergabung dengan Rusia adalah keputusan Ivan sendiri. Di camp, Kolonel menunjukkan foto keluarganya, lalu Makola menceritakan kematian Nastia. Pada misi selanjutnya, Makola melihat salah satu tentara yang membunuh istrinya. Dia meminta izin menembak, namun kolonel melarang. 2 kali dilarang, kesabarannya habis dan dia menembak. Tentara itu tewas, tetapi posisi mereka terdeteksi. Termasuk oleh Siri yang juga berada di sekitar. Siri menembak kepala kolonel hingga tewas. Makola mengevakuasi jasad kolonel, namun dia menyalahkan dirinya sendiri. Dia bersumpah membunuh Siri. Beberapa hari kemudian, Makola mendapat kabar tentang 2 sniper Rusia. Dia berhasil membunuh keduanya meski terluka. Lalu dia diberi informasi posisi Siri. Rencananya, 2 tim akan mengepung. 1 menyerang dari depan, 1 dari belakang, sementara Makola menyusup dan membunuh Siri. And then what? Then Raven climbs up. Proceeding. Makola masuk gedung, membunuh 2 tentara, lalu memberi sinyal serangan. Siri curiga karena tidak mendapat laporan dari anak buahnya. Dia naik ke atap, namun menemukan sniper di sana sudah tewas. Dia memanggil bantuan, tetapi Makola berhasil mendekat. Siri melihat mainan yang pernah diberikan istri Makola, lalu Makola menyerangnya dan membunuhnya dengan pisau. Seorang sniper lain mencoba melawan, tapi Makola melempar granat dan membunuhnya.
Bantuan Rusia datang, mereka tidak tahu bahwa Siri sudah mati. Saat mereka memanggilnya, Makola yang mengangkat telepon dan mengatakan bahwa mereka semua akan mati. Kekacauan pun terjadi dan sniper Ukraina menghabisi mereka. Beberapa hari setelah misi itu, Makola mengunjungi makam istrinya. Dia telah menepati janji, membunuh semua yang telah merenggut nyawa istrinya dan kolonel. Dia bersumpah akan mengabdi pada negaranya sampai akhir hayat. Nah, seru kan kisah filmnya? Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan alur cerita film menarik lainnya. Sampai jumpa.